Kabar buruk dari timnas Indonesia jelang melawan Laos nanti malam. Stamina pemain timnas Indonesia kurang membaik, mudah-mudahan hanya hoak. Kok bisa ada kabar buruk guys dengan para pemain timnas Indonesia jelang pertandingan antara timnas Indonesia versus Laos nanti malam. Sumpah gue kasihan lihat para pemain timnas Indonesia, kondisinya timnas Indonesia saat ini. BTW ini langsung dari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong ya. Tapi sebelum lanjut please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, dengan pertandingan antara timnas Indonesia versus Laos, ada kabar buruk yaitu dari Sintayong. Dia mengatakan bahwa kondisi fisik timnas Indonesia sangat lemah, kondisi fisik Indonesia saat ini sangat tidak ideal. Hal itu disebabkan karena pertandingan saat melawan Myanmar kemarin. Ya, kita tahu pertandingan saat melawan Myanmar Indonesia bermain dengan intensitas tinggi karena pada saat itu Indonesia sangat dikasari, sangat amburadul. Para pemain Myanmar kemarin permainannya sangat kasar. Hal itu yang menyebabkan fisik Indonesia saat ini sangat tidak ideal. Penyebab yang kedua itu disebabkan karena perjalanan yang sangat jauh. Lihat guys, ini kondisi penampakan timnas Indonesia setelah sampai ke Solo, setelah transit 2 kali. Gimana? Kayak loyo banget, tau nggak? Kasihan banget. Penyebab selanjutnya karena waktu untuk memulihkan kondisi fisik timnas Indonesia ini sangat minim, sangat singkat dan waktunya tidak lama, hanya beberapa hari. Tentu ini merupakan tantangan buat Sintayong. Tapi menurut Sintayong sendiri dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, akan berusaha untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain timnas Indonesia ke kondisi yang ideal lagi. Gimana menurut kalian? Mari kita doakan bersama-sama semoga timnas Indonesia saat melawan Laos nanti malam bisa memberikan permainan terbaiknya. Kondisi fisik Indonesia kembali ke kondisi yang ideal. Semoga Indonesia bisa memberikan 3 poin untuk kita semua. Gimana menurut kalian? Apa doa terbaik kalian? Tulis di komentar. Meski turun dengan skuad termuda, timnas Indonesia nyatanya punya keuntungan di Piala AFF 2024. Jadi Sobat Bolakom, Marcelino Ferdinand mengakui timnya memang harus bergulat dengan rasa lelah yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan jadwal Piala AFF 2024 memang cukup padat. Jeda antar laga bisa dibilang sangat singkat. Skuad Garuda hanya memiliki jeda 2 hari antar laga, dan waktu tersebut 1 hari digunakan untuk perjalanan pesawat, sedangkan 1 hari lainnya digunakan untuk official training. Bahkan kata Marcelino, dirinya merasa lelah karena baru pertama kali melewati perjalanan seperti ini. Biasanya dalam edisi AFF sebelumnya dirinya istirahat di Jakarta, namun sekarang harus berangkat ke Solo. Nah, dengan materi pemain muda, menurut Marcelino sangat menguntungkan karena proses recovery pemain muda jauh lebih cepat dari atlet biasanya. Ditambah lagi dukungan supporter di Stadion Manahan nanti yang bisa jadi penawar lelah bagi skuad Garuda. Coba deh Sobat Bolokom kasih dukungan terbaik untuk skuad Garuda yang berlaga di Piala AFF 2024. Tulis di kolom komentar. Yes, Timnas Day guys. Hari ini Timnas Indonesia akan menjamu Laos dalam lanjutan AFF Cup 2024 atau sekarang yang disebut dengan ASEAN Cup 2024. Pada match sebelumnya yang gua highlight adalah posisi penyerang. Kali ini yang pengen gua highlight yaitu posisi pemain belakang kita atau trio center back. Kira-kira siapa yang akan diturunkan oleh Sintayong nanti malam? Pada konferensi pers kemarin, Sintayong bilang akan ada beberapa rotasi di pertandingan kali ini. Hal itu disebabkan karena waktu recovery yang sempit, jadi pemain tidak cukup istirahat. Dan kemungkinan besar Sintayong akan memberikan menit bermain untuk pemain yang lain. Ini dia beberapa opsi di lini belakang yang udah gua susun. Opsi pertama, Donitri, Kadek Arel, dan Ferrari akan diturunkan lagi. Mungkin Sintayong akan merotasi di posisi lain, tetapi tidak di posisi belakang, untuk meminimalisir resiko. Yang kedua adalah memainkan Kadek Arel, Ferrari, dan Kakang Rudianto, serta menggeser Donitri di posisi sebelah kiri. Yang berikutnya adalah memainkan Kadek Arel, Ferrari, dan Sultan Zaki. Atau memainkan Sultan Zaki dan Kakang bersamaan, serta Ferrari dengan mengistirahatkan Kadek Arel. Atau opsi lain, dengan mengistirahatkan Ferrari, memainkan Kadek Arel, Sultan Zaki, dan Kakang Rudianto. Atau juga memainkan Ahmad Maulana yang biasa bermain di right back, kali ini bermain di center back.
Atau yang paling ekstrim mungkin mengistirahatkan Kadek Arel dan Ferrari serta memainkan Sultan Zaki, Kakang Rudianto, dan Donitri di belakang. Nah, dari opsi-opsi itu kalian lebih suka yang mana guys? Tolong tulis di kolom komentar pendapat kalian. Komentarnya sikat. Rotasi pemain untuk skuad Shin Tae-yong, 4 pemain cadangan ini bisa jadi kunci kemenangan Indonesia di laga berikutnya. Siapa saja mereka? Jangan lupa untuk follow untuk update terbaru Timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia sukses menang tipis atas Myanmar, tapi laga itu juga membuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk merotasi skuad. Dari bangku cadangan ada 4 pemain yang punya potensi besar untuk jadi starter di laga berikutnya. Pertama, Rafael Struijk. Striker andal ini bisa memberikan daya gedor baru di lini depan dengan finishingnya yang tajam. Lalu ada Ronaldo Kuate, penyerang sayap yang punya kecepatan luar biasa, cocok buat menekan pertahanan lawan. Selanjutnya Victor Detan. Di pertandingan sebelumnya Detan masuk di awal babak kedua menggantikan Zanadin Faris. Pemain asal PSM tersebut mampu menjadi motor serangan Garuda. Dan terakhir, Asnawi Mangkualam, sang kapten penyelamat muka Indonesia di pertandingan pembuka. Bisa jadi andalan saat melawan Laos. Melawan Laos ini momen buat mereka unjuk gigi dan bikin Indonesia tampil lebih solid. Kira-kira siapa yang bakal jadi pembeda? Menurut kalian siapa dari keempat nama ini yang harus main dari awal? Tulis di kolom komentar ya. Itulah kabar dari pemain kita Timnas Indonesia. Katanya kabarnya lelah dalam perjalanan. Mungkin istirahatnya cuma ada waktu 2 hari. Nanti malam jangan lupa saksikan dan dukung timnas kita melawan Laos. Mudah-mudahan menang. Tetap semangat timnas Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.